komentarnya nggak soal ganda campuran sekarang kan lagi yang diutamain kan 2 pasangannya untuk ke Olimpiade. Menurut pandangan Ko Heri apa yang mesti diperbaiki dari mereka dan peluangnya di Olimpiade seperti apa? Ya terlalu jauh lah ngomong, kalau buat saya kalau ngomong ke Olimpik gitu. Yang penting jangka pendeknya salah satu targetnya saya ngelolosin dulu pemain ke kualifikasi Olimpik gitu. Kalau untuk berprestasi ke depan targetnya apa itu dulu. Kalau untuk bicara medali saya bukannya pesimis, siapa tahu bisa aja, tapi terlalu jauh karena memang posisi kita harus tahu di ganda campuran tuh menengah ke bawah kita ranking paling tinggi aja kalau nggak salah 14 ya. Jadi di negara-negara lain kan masih banyak, ada Cina, ada Korea, ada Denmark, ada Malaysia, Jepang, itu di atas kita semua. Ini kita masih menengah ke bawah, jadi kita butuh, saya bilang pemain harus kerja keras. Yang paling utama harus dibenahi dari kedua pasangan itu apa aja kok? Ya banyak lah, cara bermain mereka, pola main mereka. Jadi dari hampir keseluruhan kita harus perbaiki. Dan yang paling utama menurut saya komunikasi mereka berdua. Komunikasinya yang kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, harus satu komunikasi, kedua harus saling percaya gitu satu sama lain. Ini yang harus dijaga. Kadang-kadang ketika salah satunya mainnya jelek, yang satu ngambek, itu yang harus disinkronin, ketemu. Karena saya bilang kamu kan mainnya berdua, nggak mungkin sendiri. Menang yang bagus mana sama aja, hadiahnya bagi 2, nggak mungkin sendiri ngatur lebih banyak, seperti itu. Jadi kasih pengertian dulu, harus banyak kasih pengertian ke mereka supaya mereka paham dulu, ngerti dulu. Setelah beberapa hari di ganda campuran yang jadi perhatian utama, minggu nggak hari, minggu ya beberapa hari yang jadi perhatian utama itu apakah fisik, apakah kebugaran? Saya lebih banyak ke teknik karena kan ada tinggal beberapa hari lagi aja udah berangkat. Sebenarnya kalau dari persiapan sih, kalau menurut saya kurang persyaratan untuk petani karena masa persiapannya pendek banget ya, pulang dari Hongkong dengan berapa 4-5 hari. Menurut saya sih kurang, tapi memang kalender BWF seperti itu kita harus jalani. Itu juga nggak dialamin sama negara kita, negara lain. Nah itulah pinter-pinternya pelatih untuk ngatur jadwal, ngatur program kayak gitu. Jadi harus kita lihat kondisi pemain juga seperti itu. Kalau katanya fisik kebugaran pemain tidak ideal, ya ada memang, kita ngomong aja kayak Rehan itu kan nggak ideal kayak Om. Jadi kita harus kerja keras, dibenahi gitu loh. Kita harus fair, kalau memang kurang kita bilang kurang. Jadi ya itu salah satu fisik, jadi betulin tekniknya. Tapi kalau dalam jangka waktu pendek ini nggak mungkin fisiknya karena waktunya terbatas banget. Jadi arahnya lebih banyak ke mana, ke teknik, disisipin latihan fisik. Kalau kita ngomong Rehan ya badannya memang terlalu gemuk, terlalu besar ya, makan latihannya harus benar-benar diperhatiin. Tapi saya balik lagi ke pemainnya, dikasih pengertian sama dia. Kalau kita paksa, kalau anaknya nggak mau ya susah kan. Tapi kita kasih pengertian, lu pemain level dunia main gini nggak bisa. Ini mah pemain kelasnya kelas wilayah, daerah ini gitu. Jadi supaya dia paham. Dia juga ngomong kasarnya, dia harus malu sama badannya, lihat gitu, seperti itu. Itu kenapa latihan jadi durasinya lebih panjang ketimbang yang lain? Ya karena saya lebih banyak ke tekniknya, jadi lebih, karena saya banyak rubah detail pukulan-pukulan yang mungkin selama ini mereka bisa tapi nggak ada yang ngasih tahu. Jadi dirubah, diulang-ulang, jadi durasinya agak lama. Saya kira itu sih. Tadi dari Rehan sendiri gimana dari masukan dari Korea? Tanggapannya, Korea ngasih masukan soal kondisi fisik atau? Ya harus maksa, saya bilang kan kamu fisiknya kurang. Ya kamu harus maksa, ketika habis kamu harus lebih. Kalau kamu habis berhenti ya nggak naik-naik. Gitu loh. Jadi kasih pengertian sama mereka supaya dia mikir gitu. Kalau dia bilang udah capek, udah selesai ya selesai, nggak bakal bisa naik levelnya, nggak akan naik. Ini kan mau naikin level fisiknya, tekniknya, ya kamu harus maksa. Gitu. Kalau kamu nggak maksa ya begitu aja. Kasih tahu. Tapi dari Rehan sendiri positif tanggapannya? Ada. Jadi kita nggak usah ngomong positif nggak. Jalaninnya aja program. Kalau dia jalaninnya habis ya dia mau. Apa kalau dia setengah-setengah, dia curi-curi, artinya dia nggak mau. Kan gitu.
kira-kira gitu Mas. Berarti mungkin dari pelatih sebelumnya kurang keras ke Rehan atau gimana tuh? Mungkin nanti. Saya nggak bisa komen tuh, no comment deh, karena saya nggak ngikutin, karena waktu itu kan saya di sektor lain. Kalau sektor ini ya saya betulin, saya bilang ayo sama-sama kita kerjasama, yang betulin, yang salah kita betulin, yang sudah baik kita pertahanin, dan mungkin ada bikin peraturan yang selama ini yang dilanggar ya didiemin aja, ya mungkin mulai nanti setelah Asian Games atau udah berjalan ntar ya, kita bikin aturan-aturan, maksudnya kalau pelanggaran itu ya nggak boleh, denda lah, langgar ini, jadi dibiasain gitu. Mulai dari buang tong sampah aja lah, towel grip, botol minum, mulai dari yang kecil-kecil. Biasanya kita kesandung, keselip kan sama barang kecil, bukan barang gede. Itu yang harus kita betul dari kecil, dari kesehariannya juga harus kita betulin, kasih tahu pengertian. Bilang kenapa sih kalau keluar negeri mau buang towel grip, botol minum lu cari tong sampah, kenapa di tempat kita kenapa sembarangan? Kan gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi Ko Heri nanti di Asian Games masih ini tim ganda putra, nostalgia dong. Dua. Gimana tuh? Ya itu tugas tanggung jawab, karena memang kemarin diurusin Aryononya mau ganti Amon kan nggak bisa karena proses registrasinya agak sulit di Cina, jadi tetap Aryononya nggak berangkat, Amon yang berangkat, ya saya kiri kanan. Ya nikmatin aja lah. Kalau menang dapat bonus, enggak ya udah, kan gitu. Ya kan, kasih tanggung jawab yang ada hadiahnya, iya gembira dong. Oke, kan gitu. Sama aja kan kayak wartawan, lu dapat berita kasih bonus kan seneng tuh, mau berberita kan nggak ada ya. Harusnya ada. Kan punishment and reward harus jalan dimanapun kita kerja. Idealnya gitu dong. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.